Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sering Kunjung. Di video kali ini kita akan belajar cara insert tabel ya. Jadi melanjutkan pembelajaran Microsoft Word yang kemarin di video kemarin. Di video kali ini kita akan belajar cara insert tabel di halaman lembar kerja Word kalian. Caranya gimana? Sebelum kita masuk ke pembelajaran atau tutorial, jangan lupa untuk subscribe dan like serta share video berikut. Caranya, jadi silakan kalian buka Microsoft Word-nya. Jadi seperti materi kemarin, cara membukanya masih ingat ya. Jadi dengan cara mengklik di yang ada di bawah ini, dan atau boleh di halaman desktop kalian. Jadi silakan klik dan kita masuk ke halaman antarmuka Microsoft Word. Selanjutnya kalian klik di menu insert. Nah, di menu insert ini nanti akan muncul grup tabel. Nah, di grup tabel inilah nanti kita akan belajar cara menambah, menghapus dan lain sebagainya tentang tabel. Caranya silakan kalian klik tabel. Kalau kalian mau menambah tabel, insert tabel seperti yang ada di gambar, silakan klik di sini. Nah, silakan pilih atau ingin memasukkan berapa tabel, silakan kalian pilih. Contoh saya memasukkan 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 ini ya. Nanti seperti ini. Silakan ketik, boleh nama kelas seperti yang di atas ya. Terus alamat. Nah, seperti ini. Contoh. Nah, seperti ini. Itu nanti ketika kita menambah tabel, otomatis akan menambah 2 menu di samping kanan. Ada menu desain, ada menu layout. Nah, kita kembali dulu ke menu insert dulu. Nah, di sini ada insert tabel seperti ini, seperti yang tadi ya. Nah, insert tabel contoh yang di bawah aja. Nah, seperti ini. Ini insert tabel yang ada sesuai yang ada di sini. Jadi ini ada 10 kali 8. Kalau mau yang lebih ya silakan menambah di sampingnya dengan cara insert. Di bawahnya itu ada insert tabel. Nah, menu insert tabel ini pengen menambahkan sesuai yang kita inginkan. Jadi kolomnya mau berapa, row-nya ada berapa. Nah, perlu diketahui untuk kolom itu yang mengarah ke samping. Jadi kalian ingat-ingat, ini yang ke samping ini namanya kolom. Nah, kalau yang ke bawah ini namanya row atau barisnya ya, barisnya ada berapa. Kita contohkan kita mau menambah 10 kolom, 10 gitu ke samping, jangan 10 ya, 3 aja sama yang atas, 3 kolom dan 10 row. Caranya tinggal klik insert tabel. Nah, ini dirubah, kolomnya tadi kita butuh 3, terus row-nya ke bawahnya itu butuh 10. Nah, tinggal pilih 10. Ini yang di bawahnya otomatis biarkan aja default. Kita klik OK. Nah, secara otomatis akan menambah 3 kolom dan 10 row. Jadi row-nya ada 10, kolomnya ada 3. Itu cara yang pertama untuk menambah insert tabel. Terus di bawahnya lagi ada draw tabel. Draw itu menambah tabel dengan membuat kayak pensil. Kita klik aja kayak gini. Kita contoh mau menambahkan di sini. Nah, tinggal tarik dengan cara menekan mouse-nya. Mouse-nya silakan ditekan, ditahan, terus arahkan ke bawah. Nah, dia akan menambah tabel tapi dengan cara menggambar atau mendraw ya. Kita tarik ke bawah juga. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian ingin menambah dengan cara kursornya berubah seperti pensil ya. Itu untuk draw-nya. Terus kita lanjut, di bawahnya ada Excel spreadsheet. Nah, kalau Excel spreadsheet itu menambah form Microsoft Excel ke dalam Microsoft Word kalian. Jadi kalau kalian pengen menambah tabel yang dari Excel, itu bisa menggunakan Excel spreadsheet. Kita klik aja, otomatis kita akan diarahkan ke Microsoft Excel. Nah, ini tampilan dari Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel yang nyambung ke Word. Nah, kalau kalian ingin menambahkan Excel spreadsheet, kita close aja untuk Excelnya. Nah, kita kembali. Ini saya hapus. Ini yang di bawah ini kan Excel. Nah, jangan dihapus ya. Ini contohnya.
itu yang ada di menu tabel. Nah, yang terakhir ada quick tabel. Kalau quick tabel itu menambah tabel yang ada di sini. Contoh ini ada kalender, ingin menambahkan kalender di sini, atau pengen menambahkan yang lainnya, ya kalender ya, semuanya ini tentang kalender. Kayak gini, ini bawaan dari Microsoft Word-nya. Nah, ini yang ada di menu menu tabel, di menu insert di grup tabel. Jadi ada penambahan secara manual. Jadi ini kalau manual yang bawaan dari Word itu 10x8. Kalau ingin menambah secara manual di insert tabel, terus draw tabel yang tadi menambah tabel, terus menambah Excel spreadsheet atau menambah form Excel di dalam lembar kerja Word kalian. Dan yang terakhir quick tabel. Nah, ini yang ada di grup tabel. Terus caranya kalau mau mengecilkan gimana? Cara mengecilkan, nah silakan arahkan kursor kalian ke yang mau dikecilkan. Contoh ini, kita tinggal tarik seperti ini, dia otomatis akan mengecil. Atau boleh mengetik langsung namanya, dia akan otomatis menyesuaikan dengan nama dari ketikan kalian. Contoh ini namanya panjang seperti ini. Nah, dia akan juga otomatis menyesuaikan dengan kalimat yang kalian ketik di dalam tabel kalian. Itu. Kita lanjut. Kalau kita mengklik membuat tabel, itu pasti muncul dua menu lagi, yaitu menu desain sama menu layout. Kita ke menu desain dulu. Ini nanti saya loncat-loncat. Nah, menu desain itu isinya adalah mendesain tabel kalian. Jadi kalau kalian ingin mendesain tabel agar terlihat elegan ataupun yang lainnya, kalian masuk ke menu desain. Nah, di sini ada tabel style option. Nah, ini kalau kalian hilangkan juga akan berpengaruh di tabel kalian. Tapi sebelum ke sini, saya mau mengklik ke tabel style-nya dulu. Nanti biar ininya juga kelihatan fungsinya. Contoh saya mau warna ke seperti ini. Nah, di sini kalau kita hilangkan semua dulu, nanti akan seperti ini. Jadi warnanya seperti ini. Nah, kalau kalian pengen klik di header row, nanti otomatis headernya akan berubah. Kalau di sini keterangannya display special formatting for the first row of the table. Jadi menampilkan special format di dalam first row kalian. Jadi di sini. Ini kan kalau kita hilangkan, nah hilangkan bawahnya. Kalau kita masukkan seperti ini, nanti dia akan muncul bawahnya, karena dia header ya. Yang header itu kan yang paling atas, head kepala. Jadi yang paling atas ini nanti otomatis akan menambah spesial garisnya. Selanjutnya ada first column. Nah, first column juga sama. Nah, ini. Nah, kalau kita klik kan otomatis akan beda. Nah, ini ya. Terus saya lanjut total row itu yang di bawah. Nah, ini kalau kita mau total apapun kan pasti yang ada di bawah ya. Kalau kita hilangkan, dia garisnya juga akan hilang. Nah, ini kelihatan. Terus ada last column. Nah, ini fungsinya juga nggak terlalu ada. Coba ini saya klik total row, terus kolomnya juga kayak kasih banded row. Nah, ini yang tadi muncul pewarnaannya sama banded column. Nah, yang ke bawah. Jadi masih ingat ya, row itu baris ke bawah, kolom itu yang menyamping tadi. Nah, ini terus saya lanjut di sampingnya tadi sudah ya, di sampingnya tabel of style ini bawaan dari Word. Jadi kalian kalau ingin membuat pewarnaannya beda ya silakan ikuti ini. Jadi tabel style ini nggak bisa dirubah, mau buat sendiri juga boleh sebenarnya, tapi manual, nggak kayak yang ini. Kalau yang ini kan sudah bawaan dari Microsoft Word-nya. Nah, kita klik contoh seperti ini. Ini contoh untuk desainnya. Jadi makanya menunya menu desain ya, menu tentang desain. Nah, kalau kita hilangkan nanti akan kembali normal seperti ini. Makanya fungsi dari tabel style option sama tabel style-nya ini nyambung. Nah, ini kita klik lagi biar muncul total row-nya, last column-nya, banded dan sebagainya biar kelihatan. Terus saya lanjut di shading. Shading ini pewarnaan. Nah, ini yang manual. Jadi kalau kalian ingin manual mewarnaan ya silakan menggunakan shading ini. Contoh ini saya kasih warna kuning. Terus ini juga yang bawahnya ini saya kasih warna hijau. Nah, dan seterusnya. Ini shading ya,
untuk pewarnaan tabel kalian. Saya lanjut, di bawahnya itu ada bordir. Nah, kalau bordir ini kemarin di menu home sudah ada sebenarnya bordir. Nah, ini namanya bordir. Kita kalau di desain juga ada nanti bordir. Nah, saya contohkan ini bordirnya, saya diblok dulu tabelnya. Contoh ini saya hilangkan no bordir. Nah, no bordir dulu. Kalau ingin ngasih garis bottom bordir ya nanti bawahnya dikasih. Nah, ini kayak gini. Kita hilangkan dulu aja semuanya biar kelihatan fungsinya ya. No bordir. Nah, ini kan hilang, nggak ada garisnya. Kalau kita ingin memunculkan garisnya gimana Bang? Caranya seperti ini. Nah, kalau garis bawah aja yang bawah. Nah, ini yang bawah ada garisnya. Terus samping, top ini yang atas. Terus ada left yang kiri. Nah, ini yang kiri. Terus pengen yang kanan. Nah, ini yang kanan. Dan seterusnya. Ini yang bawah juga gitu. No bordir ya kembali lagi tanpa garis. All bordir nanti kembali bordirnya semuanya sampai ke bawah ini. Nah, ini ada diagonal bordir. Nah, ini seperti ini nanti arsir sama diagonal up bordir. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini bordir ya kalau kalian pengen membuat bordir sampai ke bawah. Jadi ini. Nah, ini bordir and shading. Masih ingat di menu home dulu juga sudah saya jelaskan. Bordir home ini kita bisa menampilkan bordir sesuai yang kita inginkan. Nah, ini masuk ke back bordir juga. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut ya untuk back bordir karena ini panjang. Saya lanjut ke tabel dulu aja. Jadi ini bordir ini nanti akan ada saya jelaskan menu tersendiri, video tersendiri. Kita lanjut, di sampingnya ada grup draw bordir. Nah, draw bordir kalau kita lihat kan fungsinya untuk menambah garis juga. Kita buat di bawah aja. Saya buat di bawah. Nah, di sini aja saya enter dulu. Saya insert lagi tabel. Nah, ini aja tabelnya. Nah, ini garisnya. Kalau kalian ingin menebalkan garisnya gimana? Nah, di sini kalau kalian ingin seperti ini garisnya, membuat draw tabel seperti ini. Nah, nanti akan membuat draw garis putus-putus. Terus kayak gini juga boleh. Nah, ini drawnya juga. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, terus pen colornya kalau ingin dirubah warnanya ya silakan. Contoh ini saya kasih warna biru. Nah, ini draw tabel, atau di sini juga boleh. Nah, langsung garis-garis kayak tadi ya. Kalau tadi kan drawnya itu hanya seperti ini. Nah, ini drawnya. Tapi kalau kalian ingin merubah warnanya ya masuk di sini. Garisnya pengen dirubah yang kayak gini ya silakan. Nah, ini contoh saya tarik ke bawah. Nah, ini draw tabel. Untuk ukuran garisnya, nah ini ukuran garisnya ada 3/4 sama ini ya, jadi hanya dua garis. Nah, seperti ini. Ini namanya draw tabel. Di sampingnya ada eraser menghapus ya, menghapus tabel. Contoh kalian pengen menghapus tabel yang ini, yang atasnya ini aja, boleh menggunakan klik satu kali kayak gini juga boleh, tapi ini satu persatu. Nah, seperti ini. Atau boleh kalau pengen menghapus semuanya tinggal tekan mouse-nya. Nah, tarik mouse-nya, tahan dulu, ditarik seperti ini. Nah, dia akan terhapus. Ini juga seperti itu, kita tarik, nah akan hilang. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari menghapus atau eraser ya, eraser untuk penghapusan tabel kalian. Kita kembali dulu ke menu desain. Nah, ini tadi menu desainnya. Selanjutnya ada menu layout. Nah, ini layout ini nanti kita kembalikan dulu erasernya. Nah, ini ada beberapa grup, ada grup tabel, ada grup row and column, merger, cell size, alignment, sama data. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama select. Nah, kalau select ini kan sudah jelas kursornya ya. Kalau kalian pengen select cell ya tinggal klik. Nah, sesuai. Jadi cell yang kita klik satu kali ini, kalau kita blok aslinya sebenarnya sama. Kalau kita select row, nah seperti ini. Select tabel, nah, semua tabel. Select kolom, hanya kolomnya saja.
Terus ada view grid line, ini saya loncat aja, ini untuk show hit grid line within tabel ya. Terus ada properti, nah properti dari tabelnya, contoh kalau kalian pengen tabelnya kalau ada teks itu dia akan menyesuaikan. Nah ini contoh, saya klik. Nanti kalau kita membuat tulisan di samping sini itu bisa. Nah ini tulisannya bla bla bla. Bentar. Nah contoh di sini, contoh kita mau insert tabel seperti ini saya kecilkan dulu. Nah kalau kita arah ke kita hapus ke atas, dia pasti ada di bawahnya tabel. Caranya gimana kalau biar ke samping atau ke tengah menyesuaikan dengan ukuran tabel? Caranya tinggal kalian masuk ke menu layout, pilih properties. Nah di sini tinggal kalian sesuaikan. Contoh center. Nah dia masuk ke around, ke dalam tulisannya. Nah dia akan nanti seperti ini. Ini fungsi dari propertiesnya ya, menyesuaikan sesuai kalian inginkan tabel propertiesnya. Nah ini fungsinya sama sesuai nanti kalau left juga left kayak gini. Nah ini around. Nah kayak gini dan seterusnya. Ini properties. Terus ini delete. Nah kalau kalian ingin menghapus tabel, kita kembali ke sini. Kalau kalian ingin menghapus tabel, boleh menggunakan yang di sini. Jadi delete cell, delete column. Contoh ini kalau cell itu 1 ya, kita delete cell. Nah ini akan pilihannya ada shift cell left, shift cell up, delete entry row dan seterusnya. Kita klik, dia akan menghapus satu tabel karena cell ya. Kalau cell itu satu kotak. Terus kalau kita mau delete kolom, nah sama, jadi kolomnya akan terhapus 1 karena kita milih 1. Kalau kita milih 2 kayak gini, nanti dia juga akan terhapus 2 dan seterusnya. Nah ini contoh kalau kalian ingin menghapus tabelnya. Nah ini delete tabel, akan terhapus tabelnya semuanya. Itu yang ada di menu group delete. Terus selanjutnya ada insert above, insert below, insert left, right. Ini menambah tabel. Jadi contoh kita mau menambah tabel yang ini aja, kita contohkan yang kelihatan. Contoh kita mau menambah atasnya, atas dari tabel ini. Kita tinggal klik di sini, pilih insert atasnya. Nah, sudah ketambah ya. Jadi atasnya sudah menambah tabel. Contoh ini di atasnya lagi, kan ini 2, kita tambah lagi. Nah ini insert above, atas. Kalau kita mau menambah di bawahnya tulisan ini, insert below. Nah kayak gini, dia akan menambah ke bawah. Insert left, jadi menambah ke kiri. Nah ini insert leftnya. Contoh kita mau insert ke right, nah ini ke sampingnya, ke kanan. Nah terlalu kebanyakan ya. Nah ini fungsinya, jadi sesuai gambar, ada arah panah ke atas, arah panah ke bawah, arah panah ke samping kiri dan ke kanan. Boleh juga dengan cara klik kanan. Nah ini insert, nah ini juga boleh. Jadi kalau kalian ingin menambah insert, boleh menggunakan yang ada di row, boleh menggunakan yang dengan cara klik kanan di tabelnya. Selanjutnya ada group merger. Nah ini merger sesuai gambar. Kita buat contoh ini, saya hapus dulu, saya insert lagi tabel seperti ini. Contoh ini nama kelas, alamat. Nah seperti ini, kita taruh ke bawah. Nah caranya, kalau kita ingin menggabungkan ini ke bawah, ini kan ada beberapa row ya, kolom atau row tadi. Kalau ke bawah tadi row. Jadi kalau kita contoh mau insert ke bawah, jadi ingin menggabungkan nama ini menjadi satu grup kayak gini, ini hilang semuanya. Itu bisa menggunakan merge cell. Jadi contoh kita klik kayak gini, nah otomatis sel yang tadi ada itu hilang. Nah ini tinggal kita
arahkan ke tengah. Nah, contoh seperti ini. Ini fungsi dari merger cell. Nah, merger cell merger the selected cell into one cell. Jadi yang awalnya selnya banyak seperti ini, selnya yang awalnya banyak ini akan menjadi hanya satu sel. Nah, klik kayak gini nanti dia akan menjadi satu sel. Terus ada split cell. Nah, kalau kita mau men-split atau memotong itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau mau split cell kita contohkan. Nah, ini number of cell kita nambah. Nah, akan seperti ini. Jadi kalau yang split tabel itu memotong, kalau split cell itu akan menambah tabel yang ada di dalamnya. Boleh menggunakan draw, hampir sama dengan draw ya, tapi ini kan lebih dengan cara langsung klik kayak gini. Kita pengen kolomnya berapa, tinggal klik kayak gini, nanti otomatis. Nah, ini kolomnya menyamping ya. Ini untuk split cell. Terus kalau split tabel, bang, kalau sel itu berarti satu, iya. Jadi kalau kalian pengen selnya ini kan awalnya satu, kalian pengen menambah beberapa, nah tinggal klik aja. Jadi contoh row-nya kita jadikan 2, ininya jadikan 3, tinggal klik. Nah, dia akan menambah 2 sel dan 2 row ke bawah. Terus ada split tabel. Nah, kalau split tabel itu memotong tabelnya. Contoh ini ada, saya tambah lagi kayak gini. Nah, kalian pengen melepaskan tabel yang di bawahnya itu dengan cara split. Kita split kayak gini. Nah, dia akan terpotong. Nah, terpotongnya kalau kita klik di sini ya akan terpotong seperti ini. Nah, ini namanya split ya. Split tabel. Jadi memotong tabel menjadi contoh kalau 5 ya dipotong 5 dan seterusnya. Ini namanya split tabel. Terus kita lanjut, di sampingnya itu ada auto fit. Nah, kalau auto fit ini biasanya fungsinya seperti ini. Ini kan jaraknya panjang, dia akan mengotomatis sesuai yang ada isiannya. Kita contohkan auto fit konten. Nah, dia menyesuaikan isi dari kontennya. Kalau ini namanya panjang ya nanti dia akan menyesuaikan dengan yang ada di isiannya. Auto fit window. Nah, ini kembali lagi seperti awal karena windownya seperti ini. Fixed, kalau fix ya otomatis sama ya, jadi seperti ini. Terus saya lanjut, di sampingnya ini ada ukuran tabel mulai dari height-nya, width-nya. Contoh ini arah ke bawahnya itu terlalu panjang ya. Contoh, ini kan ada selnya, kita hapus dulu aja sel yang di sampingnya. Nah, ini kalau kita mau kecilkan tinggal pilih layout, ukurannya kan seperti ini. Nah, kita kecilkan. Nah, dia akan mengecil. Sama juga yang ini. Nah, dia akan menyamping seperti ini. Boleh langsung ditarik seperti ini juga boleh sebenarnya. Jadi di Word itu bisa menggunakan banyak cara ya untuk kita mengedit. Nah, contoh ini juga boleh dengan cara menarik seperti ini. Nah, terserah sih sebenarnya, terserah. Memudahkan, jadi Word itu memudahkan pengguna, boleh menggunakan cara yang berbeda-beda tapi sesuai yang diinginkan, tujuannya juga sama. Ini juga boleh dengan cara seperti ini. Nah, itu fungsi dari selnya, fungsi dari cell size-nya ini. Terus saya lanjut di alignment. Alignment ini berhubungan dengan teks yang ada di dalam tabel. Jadi kalau kita membuat contoh kayak gini, contoh aja ya, contoh. Nah, contoh ini kalau kita tarik ke bawah, dia kan ada di atas. Nah, ini yang ada di atas, di tengah tapi atas. Nah, ini alignment top center. Jadi dia di atas tapi tengah. Kalau kita tarik ke sini ya ke kiri. Jadi alignment left top atau alignment top left, nah kayak gini. Nah, kalau kita mau pingin di tengah-tengah seperti yang atas ini, tinggal klik yang di sini. Jadi dia benar-benar alignment center di tengah-tengah dari selnya ini. Terus text direction. Nah, ini untuk membolak-balikkan kata atau tulisan yang ada di dalam selnya. Terus cell margin. Nah, ini kalau kita pingin batas margin yang ada di kotaknya ini sekian-sekian, nah tinggal diklik aja. Contoh ini batas dari atasnya kita jadikan
0,25 dan ini juga sama. Kita klik OK. Nah, ini ada batasnya. Jadi dia batasnya ya cuma segini. Ini kalau kita mau tarik ke sana nggak bisa karena di sini sudah ada marginnya. Jadi margin yang ada di dalam selnya. Sampai sini sudah paham ya. Kita lanjut, yang selanjutnya ada data. Nah, data ini berhubungan yang ada di dalam selnya. Kita contohkan, ini saya buat beberapa sel, saya ketikkan dulu ya, bentar. Nggak usah diblok ya, langsung kayak gini aja, pilih short. Nah, ini kolom 1, jadi kolom 1 yang di sini teks, karena dia bukan nomor ya. Nah, ini ada date, ada nomor dan sebagainya. Kita klik OK. Nah, dia otomatis namanya akan berurutan. Jadi karena tadi yang atas kita kembalikan dulu aja, kita blok dulu yang mau kita kita mau urutkan, kita short. Nah, seperti ini. Ininya teks aja, kalau kita nomor ya nomor, kalau teks ya teks. Karena di sini datanya itu teks, jadi teks ya. Ya, kita pilih teks. Nah, kayak gini kita klik OK aja. Nah, otomatis yang awalnya Harun di atas berubah menjadi ke bawah. Nah, itu kalian lihat. Jadi yang awalnya Harun itu di atas berubah menjadi yang bawah. Kita kalau kembalikan nanti seperti ini. Nah, awalnya tadi kan seperti ini. Kalau kita short kayak gini, kolom 1 kita klik OK, Agusnya yang atas sesuai abjad. Terus ada repeat header row. Nah, ini fungsinya itu apa? Repeat header row itu fungsinya nanti seperti ini. Ini saya hapus dulu sampai atas. Repeat header row itu membuat repeat header ketika halamannya sudah berubah tapi headernya masih muncul. Kita contohkan, ini headernya nama, kelas, alamat. Kita nggak usah ngetik di bawahnya, jadi nggak usah ngetik di halaman kedua nama, kelas, alamat. Tinggal kalian klik aja repeat header row. Jadi klik repeat header row, otomatis yang bawah akan ikut. Nah, seperti ini nanti. Kalau kita hilangkan, nah hilang. Nah, ini namanya repeat header row. Nah, kalau yang ini nggak bisa dihapus ya, yang di bawah ini. Nah, nggak bisa dihapus. Kalau ingin menghapus yang atas, ini contoh alamat, ini saya hapus, otomatis yang di bawah juga akan hilang ya. Ini namanya repeat header row. Terus saya lanjut di sampingnya ada convert text. Kalau kalian sudah punya tabel seperti ini, ingin menjadikan dia teks, tinggal pilih fungsi dari convert to text. Jadi contoh ini saya blok convert to text. Nah, tinggal pilih. Kalau pengen paragraf ya dipilih paragraf. Kalau pengen tabs, pilih tabs. Kalau pengen koma, pilih koma. Saya contohkan satu persatu. Kita pilih paragraf, kita klik OK, dia akan menjadi paragraf seperti ini. Kita kembali lagi, kita contohkan tabs. Tabs itu nanti seperti ini. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini nanti. Nah, dia sudah jadi teks ya, bukan kolom lagi. Terus yang terakhir koma, jadi koma seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini koma, nama, koma, kelas, dan seterusnya. Nah, itu tadi fungsi dari insert tabel. Jadi masih ada banyak yang terlewatkan, tapi minimal beberapa itu sudah saya sampaikan tentang
menu insert grup tabel. Jadi kalau ingin menambah tabel ya sesuai yang saya sampaikan tadi. Itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait menu atau pembelajaran tentang menu insert atau menambah tabel di dalam lembar kerja Word kalian. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada koreksi, ya silakan masukkan di kolom komentar. Nanti biar kita belajar sama-sama ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.